zakat fitrah ke guru mengaji bahari sampai kumpul keluarga di rumah nenek biasanya. Kadang kalau kami pribadi bisa 1, 2, 3 hari. Mulai yang datang tuh ada yang dari Tanjung, bisa dari luar daerah kan ke Almuntai. Bersilaturahmi. Terus menyediakan makanan gitu ya. Menyediakan makanan untuk keluarga gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita telah sampai pada akhir bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Dalam menyambut berakhirnya bulan suci Ramadan dan menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebagai seorang muslim yang baik. Di antaranya adalah Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi walitukmilul iddah. Apabila menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan dan akan tibanya Hari Raya Idul Fitri, yang perlu kita siapkan yang pertama walitukmilul iddah, hendaklah kita sempurnakan jumlah daripada bulan suci Ramadan. Jadi untuk menentukan tanggal 1 Syawal, hendaklah kita menyempurnakan bulan. Dalam hal ini kita cukup mengikuti arahan pemerintah dalam hal ini sesuai dengan keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kita ketika datangnya Hari Raya Idul Fitri, hendaklah kita mengucapkan takbir. Mengucapkan takbir di sini bukan hanya sebagai seremonial, akan tetapi betul-betul sebagai bentuk kesyukuran kita, sebagaimana ayat berikutnya wala'allakum tashkurun, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena kita telah diberikan kesempatan, kita telah diberikan nikmat taufik dan hidayah sehingga kita mampu beribadah selama 1 bulan lamanya. Oleh karena itu sangat pantas jika kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin yang berarti mudah-mudahan kita termasuk al-aidin, orang-orang yang kembali kepada apa? Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, yakni kita kembali tanpa dosa sebagaimana kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Pada hari raya untuk mengeluarkan zakat fitrah, karena Rasulullah bersabda puasa kita itu akan tergantung antara langit dan bumi sampai ditunaikan zakat fitrahnya. Bahkan disebutkan zakat fitrah sebagai zakat badan. Kenapa disebut zakat badan? Karena zakat fitrah merupakan penebus bagi badan kita. Bahkan zakat fitrah bukan hanya sebagai kewajiban, akan tetapi juga sebagai bentuk solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita yang dalam keadaan
di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, yang ketiga yang patut kita persiapkan adalah bagaimana kita memberikan kebahagiaan bukan hanya untuk kita dan keluarga kita, tapi juga kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya kaum muslimin yang berada di bawah garis kemiskinan, dengan cara menunaikan zakat fitrah. Kemudian di dalam kitab Durratun Nasihin juga disebutkan, mulai dari malam hari raya sampai dengan siang hari raya itu, Allah akan melepaskan umat Nabi Muhammad daripada api neraka sejumlah orang yang Allah lepaskan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Bahkan disebutkan di hadis tersebut bahwa innallaha yu'tiqu fi kulli sa'atin min ramadana 600 alfi raqabatin minan nar mimman istujiba lahul adab. Artinya Allah akan melepaskan umat Nabi Muhammad setiap 1 jamnya dari awal Ramadan sebanyak 600.000 orang yang orang itu telah dinyatakan mendapat azab di dalam api neraka. Oleh karena itu, pada hari raya kita patut untuk mempertahankan posisi kita agar kita tetap termasuk orang-orang yang dilepaskan daripada api neraka. Kenapa demikian? Karena ketika datang awal 1 Syawal, ketika itu iblis dan para bala tentaranya akan dilepaskan ke diri kita agar jangan sampai kita yang sudah kembali fitrah kembali dikotori dengan dosa dan noda. Jamaah rahimakumullah, mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari raya Idul Fitri tahun ini merupakan hari raya yang betul-betul berkesan dan betul-betul menjadikan kita minal aidin, kembali kepada fitrah, wal faizin, dan termasuk orang-orang yang beruntung dengan dilepaskan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.